Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-faddali ala kafatil makhluqati adillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syahida minkum syahral falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita haturkan kepada insan pilihan manusia budiman, Nabi besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat di kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal iman, modal Islam, tidak ada lain, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan kedatangan suatu tamu yang sangat istimewa. Kedatangan suatu bulan yang sangat luar biasa. Kedatangan suatu bulan yang ditunggu-tunggu bukan hanya dari bangsa manusia saja, tapi bangsa-bangsa lain, makhluk-makhluk lain menunggu yang namanya bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bermadzhab Imam Hambal mengatakan, khamsatun layalin la turaddu fihinna da'watun. Ada 5 malam yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malam yang sangat luar biasa sehingga Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, maja fi Sya'ban, apa itu bulan Sya'ban? Sehingga dengan demikian bulan Sya'ban ini adalah suatu bulan di dalamnya suatu kemuliaan buat kita. Bisa dijadikan ini bulan Sya'ban, bulan maghfirahnya Allah, untuk mempersiapkan kita di bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban ini tasya'abu bihi khairun kasirun. Bulan Sya'ban ini keberkahan yang melimpah luar biasa yang didapati oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bulan-bulan ini adalah satu, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Walaupun ada 5, yang pertama Lailatul Rajab, min nisfi Sya'ban, Yaumul Jum'ah,
dan juga hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini malam-malam yang sangat mustajabah, doanya digobol, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, bermadzhab Imam Hambal. Namun kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyambutnya yang namanya bulan suci Ramadan? Di dalam suatu hadis Nabi mengatakan, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya, kulitnya daripada api neraka. Ustaz, bagaimana caranya kita gembira? Tadi saya dengar dari guru kita Ustaz Ahmad Syakir bin Ma'alim Mukti Romli, ada 200 lebih yang jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, Al-Islah ini, memberikan berbagai macam makanan untuk para jamaah. Yang tidak ada lain adalah idkharus surur ala qulubil mukminin, menggembirikan, menyenangkan, menggembirakan daripada orang-orang mukmin. Kalau begini aja udah dia senang, udah gembira di bulan Sa'ban, bagaimana nanti menyambut bulan suci Ramadan? Idkharus surur, menggembirakan hati orang-orang yang beriman, hati orang yang mukmin ketika dia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun hadis ini mafhum mukhalafah, kadang-kadang ada yang suka, kadang-kadang ada yang enggak. Mafhum mukhalafah ini hadis, ya. Apalagi ada yang ngomong kayak begini, ya Allah, kayaknya bulan lama ini udah datang lagi Ramadan. Tuh, hati-hati tuh model kayak begitu tuh. Makanya ketika di awal masuknya bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Tuh, hati-hati nih. Kenapa? Kadang-kadang yang namanya manusia enggak dapat tuh angin, hembusan angin dari surga. Kenapa? Karena awal daripada bulan Ramadan Allah bukakan dia pintu-pintu surga. Yang dapat yang mana? Orang yang beriman kepada Allah. Yang dapat orang yang beriman kepada Allah, hembusan surga ketika dibukakan yang pintu-pintu surga, Allah hembuskan tuh angin-angin surga masuk ke dalam sanubari hamba-hambaku yang beriman kepada Allah. Tuh. Orang musyrik tidak mendapatkan hembusan angin dari surga. Kenapa? Karena Allah buka pintu-pintu surga pertama di bulan Ramadan. Orang kafir nggak dapat yang model kayak begini, hembusan angin dari surganya. Kayaknya kalau kita dengar mu'alim menyampaikan dalam taklimnya yang luar biasa, Masya Allah. Apalagi orang-orang yang munafik tidak bakalan mendapatkan hembusan angin surga yang Allah buka. Pintu-pintu surga Allah buka, tapi hanya orang-orang yang tertentu yang mendapat hembusan angin dari pintu-pintu surga yang Allah buka. Masya Allah, nikmat rasanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hembusan angin dari pintu-pintu surga yang Allah buka pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertamanya. Nah, ketika dia gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kalau orang tua kita dulu, mu'alim kita dulu ngajarin kita itu, ayo rumah kita dibersihin,
Dicatuh menjelang yang namanya bulan suci Ramadan. Itu tanda gembiranya datangnya bulan suci Ramadan. Orang Betawi biasanya modenya kayak begitu tuh. Dicatuh menjelang Ramadan. Kalau kita terbalik menjelang Hari Raya Idul Fitri baru dicat. Sebelum datangnya bulan Ramadan kita cat dulu tuh rumah kita. Kita bersihin dulu tuh rumah kita. Kenapa bentar lagi datang yang namanya bulan suci Ramadan? Makanya majelis-majelis ilmu itu ditangguhkan taklimnya. Tahadus binikmah, masjid taklim saya di Masjid Al-Ikhlas. Kita tawakupan, kita tangguhkan. Bukan ditutup, terus langsung digepok, enggak. Ditangguhkan. Kalau dasar bahasa mu'alim itu ditangguhkan, ditawakufkan sementara karena datangnya tuh, datang lagi tuh kemuliaan, kegembiraan karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi Pak Ustadz gembiranya nih, pakaian kita nih yang setiap hari kita pakai untuk sholat kita cuci. Sejadah kita yang kita pakai bakal sholat kita cuci. Ya, kopiah kita yang setiap hari kita sholat kita cuci. Ya Allah, aku niatin bentar lagi datangnya bulan suci Ramadan, maka itu baju, semua salat, tempat-tempat ibadah kita, sajadah kita, baju kita semuanya dicuci. Kena gembira datangnya bulan suci Ramadan. Itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhulur Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, atau kama qala Rasulullah SAW. Mudah. Makanya guru-guru kita, mu'alim kita enggak ninggalin yang model kayak begini, keberkahan. Bahkan ada di dalam kitab Durratun Nasihin, ada seorang yang sholatnya itu belentang-belentong. Kalau kata orang Betawi bilang belentang-belentong tuh sholat. Ya Allah, sholat maghrib sama isya doang, subuhnya lewat, kadang-kadang zuhurnya juga lewat, asarnya juga begitu lewat. Kalau kata orang Betawi belentang-belentong tuh sholatnya. Dia dengar kata mu'alim, dia dengar kata kiai kita, kalau kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan tuh, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ujuk-ujuk ketika datang bulan Ramadan itu, zaman dulu mu'alim kita segala macam itu belum ada yang namanya lampu dipasangin tuh mau menuju masjid obor. Kalau dulu nama ada colen, rasain gak nih colen kira-kira? Obor tuh dipasangin dari rumah dia menuju masjid, semuanya belerot tuh obor tuh, menerangin supaya nanti orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih enggak kesandung. Begitu amalan yang sangat, ya Allah, ringan banget tuh amalan, dipasangin tuh obor sepanjang jalan menuju masjid. Atau sekarang lampu dah. Kalau seandainya lampu kita pasangin, ya Allah aku niat masang lampu, ini ada masjid kita nih Al-Islam, mati lampu kita pasangin, niatin. Ketika kita niatin, Masya Allah tuh amalnya sampai hari kiamat terus kayak air. Begitu doang tuh. Nah ini enggak, zaman dulu pakai obor sepanjang jalan tuh bererot tuh yang namanya obor sampai menuju masjid biar orang enggak jatuh, biar orang enggak kesandung. Begitu doang amalannya. Ujuk-ujuk yang terjadi, pemuda ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Masya Allah, amalan yang sedikit diimpiin sama dia punya sahabatnya, sama temennya. Apa yang terjadi? Ente istimewa banget di hadapan Allah.
mulia banget di hadapan Allah. Sampai begitu kuburan ente terang benderang, bercahaya-cahaya, bersinar-sinar. Apa ya amalan ente kayak begitu cakepnya? Allah mandang ente cakep banget. Disampaikan tuh ama yang meninggal tadi. Dulu ketika saya menjelang Ramadan, saya masangin tuh lampu, saya masangin tuh obor, biar orang gak kesandung ketika mau terawih, ketika dia mau ibadah di bulan suci Ramadan. Begitu doang amalannya. Tapi Allah redho. Tuh, Allah redho sama orang tersebut. Allah masukkannya dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan kita dalam surga, termasuk orang yang mendapatkan hembusan daripada pintu-pintu surga yang Allah buka untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sahi'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum Rasul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.